perjalanan Bapak selama mengikuti kuliah di S2 Asia. Nah, sampai sudah landing ujian tertutup saat ini. Rasanya seperti apa? Nano-nano kah? Pegelinu atau apa? Oh, saya bicara jujur ya, saya orangnya sangat jujur ya. Dan saya sangat open, terbuka. Jadi gini, saya tuh ikut kuliah S2 di ITB Asia. Itu benar-benar karena COVID. Karena saya sering jalan-jalan, tugas ke luar negeri, ke luar kota. Karena COVID, akhirnya kan keterbatasan, seperti burung yang biasa terbang masih ke sangkar. Nah, pada saat itu saya nggak tahu saya mau ngapain gitu. Nah, terpikir masuk, saya lihat ada sekolah Pak Karnadi dan saya ada baca mengenai Ibu Risa. Wah, ini sekolahnya serius nih, bagus gitu. Namun di luar dugaan saya, yang tadinya saya iseng-iseng, saya dapat lebih daripada yang saya bayangkan. Beneran, ini beneran. Pertama, teman-temannya lucu-lucu, baik-baik hati, dan bisa saling membelajar gitu, bersama-sama, beraneka ragam. Pak Mulkopi, Bu Ana yang buku, Bu Satya chemical, terus Pak Aristo mobil, dan kita tuh guyup gitu ya. Jadi saling mengisi. Jadi pertemanannya luar biasa. Kita sering ketemu di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Saya tuh nggak kehabisan temen. Lah, saya ini dapat keluarga baru. Saya kalau itu terakhir kita ngadain studi banding ke kantornya Mas Iwan Yudianto di kantor DHL perusahaan Jerman. Jadi kita sering sama ke Ibu Lana, ke Florisnya, kemana. Itu luar biasa. Terus dosen-dosennya. Kalau dosen dalam, kita puas. Kita kan sering bicara. Karena sangat guyup, sangat merhatikan kita. Gitu. Tapi sama dosen-dosen luar, kadang-kadang kita tuh merasa mereka tuh textbook gitu. Maaf ya, kita kan udah S2 nih. Jadi kalau mereka cuma baca cerita gitu, nggak menarik bagi kita. Jadi main 2 jam nih ngantuk gitu ya. Tapi dosen-dosen yang dalam itu kan bisa ini cerita nggak naungin, theoretical grand teorinya dikasih, aplikasinya juga disajikan. Itu yang menarik. Masalah sifat dari dosen yang lain. Bu Tere itu ngayomi banget, seperti kakak. Pak Fatur orangnya guyonan, santai tapi ilmunya mantep. Pak Agus kritikal sekali ya, orangnya sedikit nyelekit tapi intelek gitu. Cara bercandanya Pak Agus kalau saya lihat, misalnya sebagai moderator, beliau itu bisa mengkritisi dengan yang disebut orang Inggris itu satire, dark joke gitu ya. Jadi joke-joke yang kayak gitu. Bisa ngasih sekak-sekak yang kita nggak bisa jawab. Itu bagus juga bagi saya gitu ya. Tapi banyak dosen-dosen juga yang good blind gitu. Nah, ini cocok sama B9. Kami tuh bangga banget loh sama B9. Karena belajarnya banyak. Bu Ana ke Prancis ya. Kebetulan saya juga sering tugas di luar. Jadi kita dapat ilmu, kita bagi-bagi sama teman-teman gitu. Nah, yang lain dari itu adalah kekompakan ini membuat kita tuh kangen gitu. Ada apa-apa kita ingat sama Asia, sama temen, sama dosen gitu ya, sama Pak Yunus gitu. Kalau dia orangnya motivator juga gitu ya. Ilmu-ilmunya update di Asia. Misalnya kita bicara soal ya Corsense lah, terus Bu Tere bicara digital marketing, terus Gela, banyak yang kita lihat. Saya banyak teman di Prastia Mulia, Pelita Harapan, ada juga yang di UI gitu ya, ada juga yang sekolah di luar negeri, ada yang kerja-kerja di perusahaan bagus-bagus di Lipo, di perusahaan asing. Mereka bilang, ini mata kuliah kamu ya? Iya, materi dari kamu. Gila ya katanya, keren banget bro katanya. Ini kampusnya berapa? Harganya segini, gila. Top katanya. Seperti Lo Keng Hok, investor saham, mengatakan, kita tuh beli Mercy harga bajai. Jadi dengan harga yang masuk akal, tapi kualitasnya ITB aja bagus. Serius, saya nggak ini. Terutama saya nggak tahu ya, kalau B9
Pak Abdul Ghani yang B8 aja sampai kiri loh. Bro Vin, gila ya angkatan lu ya katanya. Ntar kita bikin acara kita kasih tahu, kita co-branding sama B8. Nah, kalau saya ditanya skala kepuasan saya 1 sampai 10, saya 8,5 sama Asia. 8,5. Jujur saya katakan 8,5. Dan saya bangga bisa merepresentasikan. Saya kerja di perusahaan asing lama. Saya kerja di perusahaan Denmark, Jerman, Belanda, Amerika. Beberapa ilmu yang saya dapat kuliah di Asia, saya bicara sama bos-bos saya di New York gitu. Dan mereka mengatakan, how could you know this kind of things, Vincent? Yeah, I learned from my school, from my university. In abroad? No, in Indonesia. Dan bos-bos saya itu bukan orang-orang lulusan sekolah ece-ece kaleng-kaleng. Yeah. Mereka lulusan dari Michigan, sekolah bagus. Dari Wharton, ekonomi terbaik setelah Berkeley ya. Terus mereka ada yang dari Stanford, dari Harvard. Dan saya cukup bangga loh, apa yang saya dapetin di sini bisa di-applicablekan. Cuman masalah apakah kita gunakan tidak, itu balik lagi ke masing-masing. Ada orang yang jalurnya, misalnya ya, ada teman-teman kami yang melanjutin S3 karena kepentingan politis, kepentingan karir. Kalau saya wis tuwir ya, saya udah 53. Jadi saya nggak perlu gelarnya. Saya bilang sama Pak Tam, Pak ini saya nggak usah ikut tesis saya pusing Pak. Jangan, nanti akreditasinya bagus, Asia, nanti ada yang baru, ada yang lama. Jadi sekalian buat udah tanggung lah perjuangannya. Saya bisa kuliah, ketemu teman-teman, dosen yang bagus saya udah bahagia. More than I expected, beyond my happiness. Itu aja dari saya. Jujur ini ya, tanpa sensor. Storytelling yang the best. Terima kasih Bu. Aduh Pak, saya juga biasanya Bu Tere sudah mau video tadi itu. Iya, saya Mau sudah. enggak, Always dong Pak. Ya, apresiasi ya untuk Pak Vincent yang melampaui perjalanan yang berliku ya, sampai menunda ujian. Berulang kali saya bicara, Pak, ujian di depan sama di akhir tuh rasanya sama, Pak. Tapi kadang idealisme pribadi selalu muncul ya, Pak. Wah ini saya kalau jelek saya nggak bisa. Awalnya udah yang penting lulus, yang penting lulus. Di akhir tetap sama aja kan. Tetap ingin bisa bagus kan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk ujian tertutup hari ini dan hasil terpaksa saya harus sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak tidak layak untuk mengulang ujian lagi. Terima kasih. Aduh, terlalu murah hati Asia sama saya. Bukan Pak, ini yang murah hati itu Tuhan loh Pak. Kita hanya perantara. Terima kasih. Provisiat Pak Vincent. Sebarkan. Saya hanya mau titip pesan. Sebarkan yang baik dari Asia untuk teman-teman sejawat dan partner-partner Bapak. Dan informasikan yang terburuk kepada kami supaya kami bisa mengevaluasi lebih baik lagi. Itu. Bu, saya jadi brand ambassador tanpa dibayar, tanpa ketahuan. Saya bicara sama teman-teman saya, mereka GM, director. Saya bilang, lu tahu nggak? Gue nih ngambil S2 di mana, guys? Lu kan kelasnya udah di Kaliangat, ngapain lagi? Udah dikirim ke Insight di Prancis, udah ke China, udah ke Singapura, enggak, saya bilang. Ilmu itu nggak pernah ada dasarnya. Ilmu itu adalah satu buah perjalanan yang menyenangkan, saya bilang. Nah, ilmu itu harus kamu bagikan. Nah, dibagikan secara baik, gratis, dan penuh kemanusiaan itu di Asia. Dan itu teman saya dari Lipo kirim anak buah. Mending nggak mau ngasih tahu saya siapa. Ada beberapa orang juga. Dia bilang, bener, Asia tuh bagus banget deh. Dia bilang. Ini bukan masalah karena saya sekolah di sana. Teman saya CFO loh, Bu. Chief Financial Officer, Direktur Keuangan Oil Company di Dubai. Waktu saya bicara, dia ikut. Dia bilang, gila ya sekolah lu ya, keren banget bro. Dia kerja di Dubai, gajinya tuh 22
US dollar sebulan. Anaknya international school, dia bisa bilang ITB aja bagus. Terus saya kasih tahu lagi orang-orang yang di perusahaan asing gitu ya, gila itu bagus, sekolah beneran bagus. Gue udah ya, gue udah ngambil di Prasetya Mulia, gue udah ngambil di IPMI, di UIN. Kalau kan gue ngambil di sana, gitu beneran. Oke, baik. Lah teman Bapak kan ada juga tuh, sudah doktor, sudah profesor, masih aja kuliah di tempat kami. Nah itu, ya Profesor jadi, Dedi ya. nah itu Pak Dedi itu, Dedi Afandi. Jadi ya ampun, ini saya nggak tahu ya motivasinya apa, itu saya nggak ngerti juga. Tapi beliau ternyata menemukan ilmu baru di tempat kami. Bahkan metode penelitian yang kami berikan ke beliau, saya dan Pak Fatur, dipakai beliau untuk penelitian di area medis gitu. Bu, ini saya pakai ya. Oh silakan, ada royalti nggak? Enggak, saya bilang gitu. Sudah pakai aja sejauh itu bermanfaat, silakan gitu. Saya telepon beliau, kan nggak pernah ketemu ya. Iya. Waktu itu saya tugas ke Pekanbaru, Pak Vincent nggak mampir katanya. Terus ngobrol-ngobrol, Pak Vin, datang loh, saya pengagum Bapak. Saya nggak pernah lihat Bapak ngagumin apa. Kalau Bapak cerita, tanya saya terpukau. Saya cuma cerita doang. Ilmunya nggak ada. Tapi saya paling killer ya Pak Vincent ya. Ya Pak. Kenal paling killer ya kalau nguji ya. Pak gini Pak, secara objektif ya, Bapak itu teliti, dan itu bagus. Sifat salah satu intelektual itu harus teliti dan tidak berpihak gitu. Oh ini anak asuhku, oh ini aku kenal, nggak boleh gitu. Jadi kita harus lebih. Peter Drucker mengatakan bad is bad, good is good. Peter Drucker itu father of modern management. Waktu itu mulainya dari wartawan Pak. Wartawan di Austria, negara Austria, dia pindah ke Jerman di kota Frankfurt. Dan salah satu senior editornya waktu terima kerjaan dari Peter F. Drucker dibuang sama dia. Dia bahasa Inggris, bahasa Jerman itu bilang, Peter, das ist Scheiße. Artinya apa? Kerjaan kamu itu tai. Maaf ya. Loh, kaget itu Peter F. Drucker. Saya kerja 2 hari 2 malam kok dibilang itu. Setelah dia review lagi, senior editor itu benar. Karena kerjaan dia bikin artikel itu sama sekali nggak bagus gitu loh. Dan akhirnya dari situ Peter F. Drucker berkembang jadi konsultan untuk General Motors. Dan dia dipakai oleh Henry Ford sama perusahaan-perusahaan mobil di Detroit. Bapak nggak perlu merasa kecil hati atau wah aku dilabelin orang, nggak usah. Be yourself Pak. Sepanjang Bapak mengandalkan kebenaran intelektual, ilmunya emang itu gitu. Ada yang ngomong do right and the thing right Pak. Iya, pokoknya jangan, you are the Agus Rahman, you don't want to be somebody else, gitu loh Pak. Seorang Vincent Lim adalah Vincent Lim. Saya digomongin gini, nggak usah, saya nggak peduli. Orang bos saya PhD loh Pak, dari Harvard. Profesor Harvard dia itu, namanya Victor Fung. Ketemu saya, dia bilang, this is one of the best colonel I have in my organization. Katanya, saya nggak peduli kamu sekolah di Jakarta, di Karachi, di Frankfurt, di Boston, ya, di Johannesburg, ilmunya sama, aplikasinya itu yang penting. Dan kamu adalah salah satu orang seperti itu. Mantap. Jadi Pak, itu sama seperti itu. Jangan aku nggak enak di cuek bebek. Bu Tere itu ya, kayak kakak gitu. Kadang-kadang saya juga, aduh Bu Tere, aku nggak sempat, aku lagi meeting sama Bule, aku lagi meeting sama Korea, aku meeting sama China gitu. Bu Tere, Pak Vincent udah siap belum? Pak Fatur orangnya gaya Madura, Suramadu, tapi ilmunya mantul. Pak Yunus juga tuh. Bu Ika gitu. Jadi kalian a good combination. The element will make the good mosaic, the good puzzle gitu. Oke. Baik, Ya, terima kasih banyak ya. Pokoknya kampus Asia tuh go beyond your limit with Institut Asia.
Terima kasih, dan Bapak adalah salah satu yang terbaik mahasiswa S2 Asia. Sukses selalu loh Pak ya. Jangan lupa sedikit-sedikit revisi nggak apa-apa, waktunya 7 hari. Kemudian segera siapkan artikel jurnal untuk publikasinya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita foto terlebih dahulu. Siap. Terima kasih.